Sungguh malang, polwan cantik ini dipenjara karena menendang wanita yang menghina ibu kandungnya. Suatu hari, Burina berjalan menyusuri pasar dengan keranjang belanjaan di tangannya. Hari itu, ia ingin membeli beberapa bahan untuk makan malam. Saat memilih sayur, seorang wanita kaya bernama Ibu Yanti memandangnya dengan sinis. Dengan pakaian mewah dan perhiasan berkilauan, ia memandang rendah Ibu Sinta yang hanya mengenakan kebaya sederhana. "Burina, kau masih berjualan nasi uduk itu? Kenapa anakmu yang polisi tidak memberimu kehidupan lebih layak?" Sindir Ibu Yanti sambil tersenyum mengejek. Beberapa pedagang di sekitar terdiam, tak ingin terlibat. Tapi Burina tetap tenang, mencoba mengabaikannya. "Kalau aku punya anak polisi, aku pasti hidup enak. Bukan seperti ini, masih berkeliaran di pasar seperti orang susah," lanjut wanita itu dengan tawa meremehkan. Di tengah tugasnya mengatur lalu lintas di persimpangan kota, ponsel Sinta bergetar. Itu dari Wati, temannya yang kebetulan ada di pasar saat ibunya dihina. "Sinta, kau harus tahu, ibumu baru saja dihina habis-habisan oleh seorang wanita kaya di pasar." Dahi Sinta berkerut. "Siapa? Apa yang dia katakan?" "Namanya Ibu Yanti. Dia bilang kalau ibumu seharusnya tidak hidup miskin karena kau seorang polisi. Dia meremehkan ibumu di depan banyak orang." Mata Sinta berkilat marah. Baginya, seragam polisi bukanlah alat untuk hidup mewah, melainkan pengabdian. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ibunya dihina di tempat umum. Tanpa pikir panjang, Sinta meminta izin sebentar dari komandannya dan segera melacak alamat wanita itu. Dalam waktu singkat, ia menemukan rumah besar berwarna putih dengan pagar tinggi. Matanya menatap tajam ke arah rumah tersebut. "Baik, Ibu Yanti. Kau ingin meremehkan ibuku. Aku ingin lihat seberapa hebat kau sebenarnya," gumamnya sambil berjalan mendekati pintu gerbang. Suasana di rumah mewah itu tenang, hingga suara derap langkah cepat menggema di halaman. Ibu Yanti, yang tengah menikmati teh di teras, terkejut melihat seorang polisi wanita berjalan cepat ke arahnya dengan sorot mata tajam. "Saya Sinta, anak dari Burina," ucap Sinta dingin. Ibu Yanti tersenyum sinis. "Oh, jadi kau anak si penjual nasi uduk itu? Ada apa? Mau minta sumbangan untuk ibumu?" katanya dengan nada meremehkan. Sinta tak lagi bisa menahan amarah. Dengan satu gerakan cepat, ia melayangkan tendangan keras ke perut Ibu Yanti. Wanita kaya itu terpelanting ke belakang, tubuhnya menghantam meja dan jatuh ke lantai sambil mengerang kesakitan. Para pembantu rumah tangga berteriak panik. "Nyonya! Nyonya!" Tak ingin membuat keributan lebih lanjut, Sinta hanya berkata dingin, "Lain kali, pikirkan dulu sebelum menghina orang lain." Beberapa jam kemudian, kabar menyebar bahwa Ibu Yanti dilarikan ke rumah sakit karena cedera. Sementara itu, Sinta kembali ke tugasnya. Tak menyesali sedikit pun apa yang telah ia lakukan demi harga diri ibunya. Sinta sedang bertugas di kantor polisi ketika seorang atasan memanggilnya ke ruangan. Wajah sang atasan tampak serius. "Sinta, ada laporan masuk tentangmu. Kau diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang warga sipil, Ibu Yanti," katanya dengan nada tegas. Sinta mengepalkan tangan. Ia tahu tindakannya kemarin berisiko, tetapi ia tidak bisa diam saat ibunya dihina. "Dia menghina ibu saya di depan banyak orang. Saya hanya ingin memberinya pelajaran," jawab Sinta dengan suara datar. "Tugas kita menegakkan hukum, bukan main hakim sendiri," potong komandannya. "Mulai hari ini, kau ditahan sambil menunggu proses hukum." Sinta tidak melawan. Ia melepas sabuk dan tanda pengenalnya, lalu membiarkan rekannya memborgol tangannya. Di luar, beberapa polisi lain menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang prihatin, ada yang kecewa. Saat pintu sel ditutup di belakangnya, Sinta duduk di bangku kayu dengan tatapan kosong. Ia tidak menyesal membela ibunya, tetapi ia juga sadar bahwa emosi telah membawanya ke titik ini. Di dalam sel sempit itu, Sinta duduk diam, menatap lantai tanpa ekspresi. Namun, di dalam hatinya ada badai perasaan yang bercampur aduk, marah, kecewa, dan sedikit penyesalan. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. "Sinta." Suara lembut itu terdengar familiar. Ia mengangkat wajah dan melihat ibunya berdiri di balik jeruji. Matanya berkaca-kaca. "Ibu." Suara Sinta bergetar. Burina mencoba tersenyum.
meski jelas terlihat kesedihannya. "Kenapa kau lakukan ini, Nah?" "Ibu tidak apa-apa, ibu sudah terbiasa dihina. Yang penting kau tetap berada di jalan yang benar." Sinta menggigit bibirnya, lalu menundukkan kepala. "Aku tidak bisa diam saat mereka merendahkanmu, Bu. Aku hanya ingin melindungi harga diri ibu." Suaranya pecah, air mata pun jatuh membasahi pipinya. Burina juga tak bisa lagi menahan tangis. "Kau sudah melindungi ibu dengan caramu. Tapi sekarang, biarkan ibu yang melindungimu," katanya, menggenggam tangan Sinta dari balik jeruji. Di dalam ruangan yang dingin itu, ibu dan anak menangis bersama, merasakan pahitnya akibat dari sebuah amarah yang tak terkendali. Setelah bertahun-tahun mendekam di balik jeruji, akhirnya ia bisa menghirup udara kebebasan. Di sampingnya, sang ibu menggenggam tangannya erat, matanya berkaca-kaca, menatap putrinya dengan penuh kasih. "Kita pulang, Nak," ucap ibunya dengan suara lembut namun penuh haru. Sinta hanya mengangguk, perasaan campur aduk menyelimuti hatinya. Dulu, ia adalah seorang polisi wanita yang berdedikasi, tetapi kini semua itu hanya kenangan. Kesalahannya di masa lalu telah merenggut segalanya. Seragam kebanggaannya, harga dirinya, dan bahkan kepercayaan banyak orang terhadapnya. Hari-hari setelah keluar dari penjara tak berjalan mudah. Masyarakat masih memandangnya dengan curiga, mencari pekerjaan pun sulit. Namun, ibunya selalu ada di sisinya, memberi dukungan tanpa syarat. "Kamu harus kuat, Sinta. Jangan biarkan masa lalu mengendalikan masa depanmu," ujar ibunya suatu malam saat mereka duduk di beranda rumah kecil mereka. Sinta mengangguk meskipun dalam hatinya masih ada keraguan. Bagaimana mungkin ia bisa bangkit jika semua pintu seolah tertutup rapat? Suatu malam, ketika ia tengah termenung, ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan sedikit ragu, ia mengangkatnya. "Halo? Selamat malam. Apakah ini Sinta?" "Ya, ini saya." "Maaf, siapa ini?" "Saya Adrian. Mungkin kamu belum mengenal saya, tapi saya tahu sedikit tentangmu. Saya ingin mengenalmu lebih jauh, kalau kamu berkenan." Sinta terdiam. Siapa pria ini? Kenapa tiba-tiba ingin mengenalnya? Awalnya, ia curiga, tapi Adrian terus menunjukkan kesungguhannya. Percakapan demi percakapan terjadi, dan perlahan, Sinta mulai terbuka. Adrian ternyata adalah seorang pengusaha sukses. Namun, yang membuat Sinta kagum bukanlah kekayaannya, melainkan cara pria itu memperlakukannya. Adrian tidak pernah menyinggung masa lalunya dengan nada merendahkan. Sebaliknya, ia mengagumi bagaimana Sinta bisa tetap bertahan meski mengalami banyak cobaan. Mereka semakin dekat. Adrian sering mengajak Sinta bertemu, menghabiskan waktu bersama, dan tanpa disadari, cinta mulai tumbuh di antara mereka. Hingga suatu hari, di sebuah taman sederhana yang menjadi tempat favorit mereka, Adrian menggenggam tangan Sinta dan menatapnya dalam-dalam. "Sinta, aku tahu masa lalumu tidak mudah. Tapi aku juga tahu, kamu adalah wanita yang luar biasa kuat. Aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu. Maukah kamu menikah denganku?" Air mata Sinta mengalir. Ia tak menyangka seseorang bisa mencintainya dengan tulus, tanpa melihat masa lalunya sebagai beban. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Ya, aku mau." Pernikahan mereka digelar sederhana, namun penuh kebahagiaan. Sinta, yang dulu merasa kehilangan segalanya, kini menemukan rumah baru dalam pelukan pria yang mencintainya tanpa syarat. Takdir ternyata memberinya kesempatan kedua. Kesempatan untuk kembali menemukan kebahagiaan yang sempat hilang.